Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Faidatul Fiza dengan nomor NPM 2201080015 semester 5 dengan mata kuliah TIK. Seperti biasa, saya ada tugas. Sekarang tugasnya adalah membuat esai dengan judul Informasi sebagai Makna Data, Ruang Lingkup Biologi. Yang pertama, A. Informasi sebagai makna data. Di dalam era digital ini, itu data menjadi salah satu aset terpenting bagi individu dan organisme. Oleh karena itu, data itu memiliki makna penting untuk memahami bagaimana informasi muncul dari data dan berbagai informasi tersebut dapat diberikan makna yang lebih mendalam. Yang kedua, B, itu ada pengertian data dan informasi. Data sendiri adalah sekumpulan fakta, angka atau simbol yang belum diproses. Misalnya, angka-angka yang menunjukkan suhu harian di suatu wilayah adalah data. Namun, ketika kita olah data tersebut dan menyajikannya dalam bentuk grafik, suhu bulanan, kita melihat pola, dan disinilah informasi muncul data yang telah diolah dan memberikan wawasan yang lebih berarti. Sedangkan informasi adalah hasil pengelola data yang memberikan makna dalam konteks dan konteks. Informasi tidak menjawab pertanyaan apa, akan tetapi mengapa dan bagaimana. Dalam contoh adalah suhu. Informasi dapat menjelaskan mengapa suhu meningkat atau menurun berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti musim atau perubahan iklim. Lalu ada C, proses transformasi data menjadi informasi. Transformasi data menjadi informasi itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, data itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik statistik atau algoritma. Selanjutnya, analisis data yang relevan itu dipilih dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti laporan, grafik, atau visualisasi lainnya. Proses ini itu memerlukan keterampilan teknik, tetapi juga pemahaman dalam konteks atau tujuan analisis. Lalu selanjutnya yang D itu pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi adalah peran kunci dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis misalnya, keputusan strategis seringkali didasarkan pada analisis data pasar dan perilaku konsumen. Dengan informasi yang akurat dan relevan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, mengurangi risiko, dan peningkatan efisien operasional. Tanpa informasi yang tepat, keputusan yang diambil itu bisa berdasarkan asumsi yang salah atau berakibat fatal. Lalu, ada tantangan dalam mengelola data dan informasi. Meskipun penting, pengelolaan data dan informasi itu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan adalah volume data yang terus berkembang. Setiap hari, miliaran data dihasilkan melalui interaksi manusia dan mesin. Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar ini memerlukan sumber daya yang signifikan. Selain itu, kualitas data juga menjadi perhatian. Data yang tidak akurat atau tidak relevan dapat mengarah pada informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting memiliki proses yang baik dalam pengumpulan dan pemrosesan data untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan itu dapat diandalkan atau benar adanya. Lalu selanjutnya ada F, itu pentingnya data dalam biologi. Yang pertama ada peran data dan dalam penelitian biologi.
Data itu memiliki peranan sangat penting dalam penelitian biologi. Data adalah pondasi dari setiap penemuan ilmiah, menjadi dasar untuk membuat hipotesis, pendukung atau penolak teori, serta memahami fenomena biologi yang lebih mendalam. Dalam setiap penelitian, data itu memberikan informasi yang objektif dan dapat diuji, sehingga ilmuwan itu dapat mengambil keputusan berdasarkan yang bukti yang kuat. Misalnya, data dari pengamatan perilaku hewan di dalam air dapat digunakan untuk mempelajari pola migrasi, perilaku kawin, dan berhubungan sosial. Tanpa data, setiap kesimpulan yang diambil itu akan bersifat spekulatif dan kurang dapat diandalkan. Lalu, yang kedua itu ada sumber data biologis. Sumber data biologis ini tuh sangat bervariasi, termasuk observasi langsung dari organisme hidup, fosil dan catatan geologi, data genom dan analisis data, hingga citra satelit yang digunakan untuk memantau perubahan ekosistem. Sumber data menawarkan perspektif unik tentang kehidupan dan adaptasi makhluk hidup. Seperti contoh, data genom kemungkinan penelitian untuk memahami perubahan genetik yang terjadi dalam populasi organisme seiring waktu, serta mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab atas penyakit tertentu. Adanya pengamatan lapangan inilah memberikan wawasan langsung tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Lalu ada pemanfaatan data untuk kemajuan biologi atau kemajuan ilmu biologi. Data itu untuk penelitian individual tetapi juga sangat bermanfaat bagi kemungkinan ilmu biologi secara keseluruhan. Dengan data yang akurat, ilmuwan itu dapat mengembangkan model yang lebih baik untuk memahami sistem biologi, meningkatkan prediksi, dan akhirnya mengembangkan teknologi baru untuk mengatasi masalah kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Sebagai contoh, ada data epidemiologi, yaitu tentang penyebaran penyakit infeksi, telah membantu dalam pengembangan vaksin dan strategi pengendalian penyakit yang lebih efektif. Data juga memungkinkan transfer mengetahui antara berbagai disiplin ilmu, seperti biologi dengan teknologi informasi, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan pada berbagai level. Lalu, yang G, metode pengumpulan data biologis. Yang pertama ada teknik observasi dan eksperimen. Dua metode ini utama dalam pengumpulan data biologis. Observasi itu melibatkan pengamatan langsung terhadap organisme atau lingkungan mereka tanpa intervensi yang mengubah kondisi alami, seperti mengamati perilaku hewan di habitat asli mereka. Sebaliknya, kalau eksperimen itu melibatkan manipulasi variabel tertentu untuk mengevaluasi dampaknya terhadap variabel lain, seperti uji efek pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kedua metode ini saling melengkapi, dengan observasi memberikan gambaran umum dan eksperimen memberikan bukti kasual atau bukti nyata. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi dalam pengumpulan data. Kemajuan teknologi itu sangat dramatis mengubah pengumpulan data dalam biologi. Alat canggih seperti mikroskop elektron, DNA sequencer, dan drone untuk memetakan ekosistem, memperluas kemampuan kita untuk mengumpulkan data lebih akurat dan efisien. Selain itu, teknologi informasi seperti software bioinformatika dan alat analisis data itu memungkinkan pengolahan dan analisis data dengan volume besar yang sebelumnya tidak memungkinkan dilakukan.
Sebagai contoh, analisis data genomik besar-besaran untuk memetakan varian genetik yang terkait dengan penyakit manusia tidak akan memungkinkan dilakukan tanpa teknologi komputasi canggih. Lalu yang ketiga ada validasi dan reliabilitas data. Validitas dan reliabilitas adalah data sangat penting dalam penelitian biologi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil itu benar-benar fenomena yang dipelajari. Validitas data berarti data mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara reliabilitas berarti data konsisten dan dapat diulang. Untuk memastikan kedua data ini, penelitian ini menggunakan metodologi yang tepat, melakukan kontrol dan replikasi serta cross-check data dengan sumber lain. Misalnya, dalam studi ekologi, validasi dapat ditingkatkan dengan mengukur kondisi lingkungan pada berbagai musim. Dan reliabilitas dapat ditingkatkan dengan melakukan pengukuran berulang oleh penelitian yang berbeda. Lalu selanjutnya ada H, analisis data biologi. Yang pertama itu adalah langkah-langkah analisis data. Langkah pertama, pengolahan data yang melibatkan ada pembasihan data dari kesalahan dan anomali. Selanjutnya, analisis eksploratif untuk mengidentifikasi pola dan tren. Analisis statistik kemudian digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan signifikasi hubungan antara variabel. Terakhir, hasil analisis diinterpretasikan dalam konteks hipotesis awal dan literatur yang ada. Lalu yang kedua ada tools dan perangkat lunak untuk analisis. Perangkat lunak digunakan dalam analisis data dan biologi, mulai dari software statistik seperti R dan SPSS hingga platform bioinformatika seperti alat dua ini. Lalu alat ini memungkinkan penelitian untuk melakukan analisis kompleks seperti sequencing genom dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pentingnya statistik dalam analisis data. Statistik dalam analisis data biologi. Oleh karena itu memungkinkan peneliti untuk membuat interpretasi yang valid dari data mereka. Dengan metode statistik, penelitian dapat mengukur variabilitas, menguji hipotesis, dan menentukan signifikasi hasil yang diamati. Statistik juga membantu dalam merancang percobaan yang kuat dan valid, serta dalam menginterpretasikan hasil dengan mengontrol berbagai sumber variabilitas. Sebagai contoh, statistik t-test atau ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antara kelompok percobaan, memastikan bahwa perbedaan yang diamati bukan karena kebetulan semata. Lalu yang I, interpretasi dan makna data biologis. Yang pertama itu ada proses interpretasi data biologis. Itu melibatkan pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis data dan mendiskusikannya dalam berbagai teori dan literatur yang ada. Interpretasi itu tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang biologi dan metodologi penelitian, serta kemampuan untuk mengaitkan hasil dengan pertanyaan peneliti utama. Misalnya dalam studi genetik, interpretasi data sequencing mungkin melibatkan mengidentifikasi varian genetik spesifik yang terkait dengan fenotip tertentu dan membahas implementasinya dalam konteks teori evolusi. Yang kedua, menentukan hipotesis dan teori. Data yang dikumpulkan dan dianalisis kemudian digunakan untuk menentukan hipotesis dan teori dalam biologi. Hipotesis adalah pertanyaan sementara yang dapat diuji tentang hubungan antara dua variabel, sementara teori adalah penjelasan yang lebih luas dan
terintegrasi yang didukung oleh banyak bukti. Membentuk hipotesis yang kuat itu memerlukan data yang akurat dan analisis yang tepat, serta teori yang solid muncul dari pengujian berbagai kali dengan dukungan data dari berbagai sumber. Sebagai contoh, teori evolusi Darwin didasarkan pada berbagai bukti dari biogeografi, paleontologi, dan embriologi. Yang ketiga, ada implementasi hasil penelitian terhadap dunia biologi. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru tentang mekanisme biologi, membantu dalam mengembangkan terapi medis atau memadukan kebijakan konservasi. Misalnya, studi tentang resistensi antibiotik telah mengarah pada pengembangan strategi pengendalian infeksi yang lebih efektif dan dia itu lebih bijak untuk menghindari resistensi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang biologi dasar, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menangani masalah kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, ada tantangan dalam pengolahan data biologi. Yang pertama itu kendala teknis dan operasional. Alat dan teknologi yang canggih itu seringkali mahal dan membutuhkan keterampilan khusus untuk digunakan. Selain data yang dihasilkan bisa sangat besar dan kompleks, memerlukan infrastruktur komputasi yang memadai untuk menyimpannya dan menganalisisnya. Misalnya, sequencer genomik menghasilkan data dalam jumlah besar yang memerlukan penyimpanan dan analisis komputasional yang intensif. Lalu yang kedua itu ada etika dalam pengumpulan dan menganalisis data. Aspek etika juga menjadi tantangan penting dalam pengelolaan data biologi. Pengumpulan data, terutama yang melibatkan manusia dan hewan, itu harus memenuhi standar etika untuk memastikan kesejahteraan subjek dan integritas penelitian, termasuk mendapat persetujuan dari objek manusia, memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap hewan, dan transparansi dalam pelaporan data. Yang ketiga, ada solusi untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur teknologi dan penelitian untuk menggunakan alat-alat canggih dengan benar dan sangat penting. Kedua, penegakan standar etika yang ketat dan pengembangan pedoman yang jelas untuk pengumpulan dan analisis data untuk membantu menjaga integritas penelitian. Terakhir, kolaborasi antar disiplin ilmu dan antar institusi dapat membangun berbagai sumber daya dan keahlian, serta mengatasi kendala teknis dan operasional dengan lebih efektif. Dengan pemahaman ini, mendalam tentang penelitian data dan biologi, metode pengumpulannya, cara menganalisis dan interpretasinya, serta tantangan yang dihadapi. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.